Oke, jadi ini adalah blog pertama saya dari mata kuliah dasar pemrograman dari kampus Udinus. Pelajaran pertama adalah logika. Ya, kita belajar logika dulu ya. Jadi ada pernyataan A sama dengan 5. Jadi misalnya A plus, maksudnya 1 plus A jadi berapa? Logikanya mudah sih, jadi kayak misal A sama dengan 5, maka 1 plus 5 sama dengan 6. Ya, seperti ini. Cukup mudah ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada judulnya adalah 1 plus 10. Kita harus mencari 1 plus 10 tapi dalam bernotasi algoritmik. Jadi notasi algoritmik adalah judul, kamus, dan deskripsi. Ini 3 hal utama. Yang pertama, kamusnya ada X, Y, dan hasil atau variabel penampung. Sebenarnya ini namanya terserah ya, cuman saya pakai X, Y, dan hasil saja biar mudah. Integer ini adalah bilangan bulat dalam bahasa pemrograman. Kemudian deskripsinya, misal X kita isi 1 dan Y kita isi 10. Variabel penampungnya kita buat X plus Y. Jadi hasil X plus Y kita buat di hasil atau variabel penampung. Jadi hasil sama dengan 1 plus Y 10. Kita tinggal outputkan saja hasil. Jadi nanti akan langsung ketulis ini ya, hasil ini. Soalnya ini sama dengan variabel X plus Y, jadi kayak cuma variabel penampung gitu. Kita tinggal outputkan saja penampungnya, langsung keluar hasilnya 11 gitu. Soalnya 1 plus 10. Yang kedua, output. Jadi tanggal 12 ini September 2023 itu aku pertama kali belajar ngoding, belajar buat ini program tulisan halus Semarang, tapi karena belum tahu ya, dulu itu nggak tahu karena susah, tapi setelah dipelajari ternyata mudah. Tinggal yang pertama kita bernotasi dulu ya, jangan lupa notasi algoritmik. Kita buat judul, kamus, dan deskripsi. Jadi judulnya Halo Semarang karena kita akan membuat output Halo Semarang dalam program. Selanjutnya ini tanggal, ini hanya pelengkap, programmer nama saya, dan tempatnya saya buat di lab Gedung Udinus D2H. Kamus ini harusnya berisi variabel dan tipe data, tapi karena hanya tulisan kayak gini nggak perlu variabel lah ya. Lalu deskripsinya kita tinggal output saja Halo Semarang. Dan ini adalah contoh kodenya dalam bahasa C++. Yang pertama kita jangan lupa buat judul, kamus, dan deskripsi terlebih dahulu agar memudahkan. Jadi dalam C++ itu butuh ini ya, include IOStream ini untuk agar kita bisa melakukan output Halo Semarang gitu. Kita butuh IOStream. I ini adalah input, O ini output gitu ya. Jadi input, output gitu. Kita mengincludekan, kita memasukkan input output agar kita bisa melakukan output Halo Semarang. Jika tidak, ini kata ini tidak akan muncul. Kita coba saja copy. Sini saya memakai aplikasi kode blok untuk pemrogramannya. Jadi ini adalah aplikasi kode blok, sudah saya buka ya. Kalian tinggal download lalu akan muncul seperti ini setelah dibuka. Lalu kita pencet file, new, empty file. Kita pencet lagi file, save file as.
lalu taruh di mana terserah ya, karena saya taruh di sini saja. Kita bikin nama dulu, coba misal, lalu di belakang kita tulis .cpp, namanya ini awal terserah, lalu belakangnya .cpp gitu ya, untuk C++ maksudnya. Tinggal save. Nah, karena tadi saya sudah buat, tinggal paste saja. Bentar, ini dilurusin dulu. Ya, seperti ini. Kita awalnya nulis judul, output. Jadi garis dua miring ini artinya kayak komentar gitu loh. Jadi tidak berpengaruh dengan coding, ini cuma komentar agar kita tahu permataan yang tepat. Misalnya kita taruh di sini juga nggak masalah gitu loh. Jadi cuman komentar saja biar kita mengingatnya lebih mudah. Nah, yang pertama kita harus menulis packer include iostream, lalu using namespace std titik koma. Ini sebenarnya agar mempermudah saja untuk kedepannya, jadi penting untuk ditulis. Lalu integer main titik kedua, maksudnya ini, lalu packer buka kurung tutup. Sebenarnya tinggal cout ini artinya untuk mengoutputkan, lalu panah, dan ini jangan lupa untuk teks harus pakai ini ya, harus pakai petik 2 ini. Kita coba run, kita coba build and run di sini. Kita tunggu ya, memang agak lama untuk awalan. Nah, benar ya, harus marang. Karena kita menggunakan titik 2 ini akan menjadi file, maksudnya akan menjadi teks yang ada yang di dalam sini akan kita outputkan gitu, karena si out itu mengoutputkan dalam bahasa C++ ya. Ini dia hasilnya harus marang. Kita silang. Nah, bagaimana jika tidak memakai petik 2? Kita build and run lagi ya. Nah, error ya, merah ini artinya error. Ini di bawah sini. Line 0, line 8 maksudnya ini ya, line 8 ada error. Jadi kalau nggak pakai tanda petik itu jadinya malah variabel. Makanya kalau untuk teks kita harus memakai tanda petik 2 gini di depan belakang. Kalau untuk men-outputkan angka juga bisa langsung sih gini. Misalnya langsung kita build and run tanpa petik ya. Ya, kalau untuk angka kita langsung saja bisa cout. Tapi kalau huruf atau kata-kata harus pakai tanda petik 2 tadi. Seperti ini. Petik 2. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pelajaran ketiga yaitu variabel angka. Nah, contohnya ini saya akan membuat volume balok ya, cara menghitung volume balok dengan program bahasa C++. Nah, yang pertama kita jangan lupa bikin notasi algoritmiknya dulu, yaitu judul, kamus, dan deskripsi. Judulnya kita tulis ya, menghitung balok, volume balok. Terus ini kita tinggal pelengkap saja ini. Nah, kamusnya itu berisi variabel dan tipe data. Jadi balok kan berisi tentang panjang, lebar, dan tinggi. Dan volume ini adalah variabel penampung, kita pakai nama volume saja biar mudah mengingatnya.
Dan kita pakai tipe data semuanya itu integer ya, karena integer itu untuk bilangan bulat. Kita pakai bilangan bulat saja biar lebih mudah. Dan jika ini angkanya mau memakai bilangan desimal gitu, bisa memakai tipe data double atau float gitu dalam bahasa C++. Integer ini hanya untuk bilangan bulat saja. Nah, selanjutnya deskripsi, kita buat dulu cara membuat cara jalannya. Yang pertama kita harus mengisi atau menginput panjang lebar tinggi baloknya ya, soalnya ini belum ada angka-angkanya, jadi ngitungnya gimana kan nggak bisa ya, jadi harus menginput dulu, kita harus mengisi panjang lebar dan tingginya. Dan kemudian volume ini variabel penampung ya, variabel penampungnya kita isi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi misal kita ingin mengoutputkan volume, itu adalah hasil dari ini, karena volume sama dengan panjang lebar tingginya ya. Setelah kita input nanti ini akan ada angkanya, jadi tinggal outputkan yang depannya saja, ini sudah sama dengan, jadi kayak udah termasuk semua gitu. Nah, ini adalah contoh ya, saya sudah membuat codingannya dalam bahasa C++. Kita coba run. Ya, selanjutnya adalah variabel huruf. Nah, jadi kita memakai tipe data string ya. Jadi string itu kayak variabel penampung untuk beberapa kata-kata atau kalimat juga bisa gitu ya. Tipe data untuk menampung kumpulan karakter. Sebuah kalimat juga terhitung sebagai tipe data string, seperti halo saya berasal dari Semarang. Jadi kayak kalimat atau kata-kata itu bisa buat menampung atau membuat tulisan dari tipe data string. Ini contohnya ya, saya di sini ingin membuat tipe data string dengan nama, tinggal itu tempat tinggal, dan usia. Jadi nama dan tempat tinggal itu memakai string ya, karena nama dan tempat tinggal itu pakai huruf ya, bukan angka. Jadi string untuk huruf, maksudnya string untuk angka. Ya benar ya, huruf ya, string untuk huruf gitu. Kalau usia karena mungkin usia cuma 18 atau 20 tahun itu, jadi kita memakai integer ya. Integer itu bilangan bulat. Oke, kita tinggal deskripsinya untuk menginput ketiganya, input nama, tempat tinggal, dan usia. Ini contoh codingnya. Sudah saya buat, judulnya tipe data string, include iostream, jangan lupa, using namespace std untuk memudahkan. Lalu kurung kelawar buka dan tutup di akhir ya, jangan lupa. Nah, ini kamusnya seperti tadi ya. Kamusnya string ini tipe data, ini variabelnya, variabel nama, dan tinggal untuk tempat tinggal, dan integer usia. Lalu deskripsinya, cout itu output, nama Anda adalah line untuk enter. Jadi kalau cout lalu cin seperti yang sebelumnya itu kan untuk memanggil sebuah integer ya, untuk memasukkan bilangan angka, jadi menggunakan cout dan cin saja lalu variabelnya. Tapi kalau untuk string itu sedikit beda ya, jadi string itu untuk memanggil inputannya kita memakai getLine tanda kurung cin koma baru variabelnya, karena ini variabel nama, jadi tinggal masukin saja ke sini variabel nama, makanya si outputnya adalah nama Anda adalah, jadi ini nanti di sini akan ketulis nama Anda yang masukkan gitu. Lalu selanjutnya tempat tinggal Anda adalah, jadi sama kayak atasnya, karena string jadi pakai getLine kurung cin koma lalu tinggal atau variabel seperti ini ya, mau pakai nama apa terserah, tapi saya pakai tinggal biar mudah. Lalu tidak koma di belakang, jangan lupa. Nah, untuk usia karena dia bilangan angka, jadi cin usia gitu saja, karena integer tadi ya di atas, ini integer itu cara inputnya atau cara memanggilnya memakai cin, variabelnya gitu, ini variabelnya.
Kalau string pakai getLine, kurung, cin lalu variabelnya. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah if else. Jadi if else itu kayak dua kondisi yang ingin kita buat dengan setelah kita menginputkan suatu data, dia akan berjalan sesuai kondisinya gitu. Misalnya ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama dan kondisi kedua. Setelah kita menginput data, kita ingin dua kondisi ini saling bekerja secara terpenuhi gitu. Misal kondisinya terpenuhi. Misal kondisi salah satunya terpenuhi. Jadi dimana jika if terpenuhi maka dia kan yang berjalan, dan misal else-nya yang terpenuhi dia yang akan berjalan, jadi mereka berdua tidak akan berjalan bersamaan. Misal kita buat ini, kita buat integer x, variabel x, dengan deskripsi kita akan menginputkan x ya. Jadi setelah misal kita input angka 1, nah yang pertama ini if 1 lebih besar dari 10 kan, tidak mungkin ini terjadi karena soalnya salah, karena 1 lebih kecil dari 10 harusnya ini 1 lebih kecil dari 10. Sebentar, ini kok if ya, ini harusnya else. Bentar saya perbaikin dulu. Asli. Oke, kita restart dulu agar benar ya. Nah, jadi itu di mana ada if, di situ ada else, makanya itu if else. Jadi yang pertama if inputannya tadi 1 ya, kita input 1, misalnya 1 lebih besar dari 10. Nah, jika if ini terpenuhi, maka dia akan mengoutputkan kata-kata angka tersebut lebih besar dari 10. Nah, karena 1 lebih kecil dari 10, karena ini salah ya, ini tidak akan berjalan programnya karena kondisinya tidak terpenuhi. Jadi kondisi yang satunya yang terpenuhi. Else x lebih kecil dari 10 atau 1 lebih kecil dari 10. Nah, makanya ini nanti akan keluar kata-kata ini. Angka tersebut kurang dari 10. Jadi dua kondisi yang terpenuhi maka yang akan terjalankan kodenya. Misal kita input x-nya 11, ya ini if 11 lebih besar dari 10, ini kan benar. Nah, maka dia yang akan terjalankan programnya. Dia yang tidak, dia yang diam, gantian. Karena dia tidak memenuhi kondisinya, dan ini memenuhi, maka dia yang jalan. Jadi di mana kondisi memenuhi, dia yang akan jalan. Ini kode yang sudah saya buat, nanti kita coba ya. Oke.